Halo, saat ini saya akan berbagi tentang mengapa kita perlu menjadi YouTuber alias dosen YouTuber. Mau menyimak kira-kira kenapa tipsnya? Oke. Nah, halo. Halo kerabat, kolega, dosen seluruh Indonesia, apa kabar? Saya Tirta Mursitama. Sekarang saya ingin berbagi tentang kenapa kita sebagai dosen perlu memanfaatkan kanal YouTube sebagai salah satu media pembelajaran kita. Baik, yang baru datang, yang baru pertama kali di channel ini, silahkan subscribe ya, dan juga nikmati video-video saya sebelumnya tentang kehidupan dosen, kehidupan kampus yang motivasi, inspirasi, dan karya-karya kita sebagai dosen di sini. Khususnya saya ada bidang bisnis internasional dan hubungan internasional. Baik, sengaja di awal tadi saya sampaikan apa adanya karena ingin memberikan impresi kepada teman-teman bahwa kita bisa loh menjadi dosen YouTuber gitu ya. Baik, kenapa kira-kira? Apa keuntungannya? Nah, saya cek dulu ya di catatan saya nih, apa ya? Ada 5 keuntungan dosen YouTuber yang saya pikir-pikir dan saya cari saya riset gitu ya. Yang pertama adalah kita bisa berbagi kepada khalayak yang lebih luas. Tentu yang mendapatkan manfaat dari keahlian kita, kompetensi kita tidak hanya mahasiswa kita di tempat kita mengajar saja, tetapi tak terbatas di seluruh dunia yang bisa mengakses YouTube atau internet, gitu ya. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kalau keahlian ilmu kita bisa dinikmati oleh semakin banyak orang, tidak hanya mahasiswa kita. Nah, ini menjadi penyemangat kita sebagai dosen ya, yang memang karakternya itu adalah mendidik ya, mencerdaskan bangsa dimanapun itu berada. Bahkan kalau kita bisa menggunakan bahasa lain, bahasa asing kah, berbagai macam bahasa asing, mungkin juga orang-orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia bisa juga memahami ya, mencerap ilmu kita. Bayangkan tuh. Nah, itu tentunya ya insya Allah akan membawa barokah ya, berkah yang semakin luas. Jadi tidak hanya berpikir tentang hari ini saja, tapi juga hari esok dan setelahnya gitu ya. Tidak hanya di dunia, tapi juga insya Allah di akhirat. Nah, yang kedua apa? Cek lagi. Yang kedua adalah menambah jam terbang kita. Jam terbang apa? Jam terbang mengajar. Kalau di kelas waktu onsite ya, waktu secara fisik kita mengajar di depan kelas. Tapi saat ini kita mengajar di depan kamera. Mengajar berhadapan dengan kamera. Saat ini saya hanya menggunakan kamera handphone untuk merekam apa yang saya sampaikan ini. Nah, ini juga bisa memberikan penyemangat buat teman-teman gitu. Bahwa dengan apa adanya, kita sederhana saja, menjadi diri kita sendiri, ya kita bisa menyampaikan apa yang menjadi keahlian kita dengan alat yang kita punya. Nah, dengan melatih jam terbang itu tentu kita akan belajar juga bagaimana bicara di depan kamera. Bagaimana mungkin mimik kita, ya karena kita tidak bisa melihat reaksi teman-teman atau audiens yang ada di sana gitu. Kita hanya bisa membayangkan dan kita mencoba menyampaikan dengan penuh excitement ya, dan penuh semangat gitu ya, bahwa nanti yang mendengarkan kita juga bisa terinspirasi gitu ya dengan apa yang kita sampaikan dan kemudian tergerak untuk memulai. Nah, itu. Jadi kita juga mengembangkan diri nih untuk menjadi orang yang pantas gitu. Berbagi di kanal YouTube menggunakan teknologi YouTube, internet ya, yang tersedia sampai saat ini masih gratis. Gratis, kenapa kita nggak gunakan sebaik-baiknya? Nah, sengaja juga saya menyampaikan catatan menggunakan handphone juga. Saya tadi tulis ya di sini, ketik sedikit untuk jadi tempat saya melihat gitu. Saya ingin menyampaikan bahwa saya juga apa adanya. Anda pun juga bisa melakukan hal yang sama. Tidak perlu memulai dengan hal yang sempurna sekali. Ya. Nah,
Tentu kalau Anda mempunyai kemampuan edit, tentu akan lebih baik. Tapi saya akan mencoba. Ini loh, coba kita juga bisa melakukannya dengan sealami mungkin gitu ya. Nah, apa yang ketiga? Nah, lebih dikenal dan memberi dampak kepada masyarakat. Kalau yang pertama tadi berbagi kepada masyarakat luas, yang ketiga ini adalah kita juga dikenal secara individu, ya, kepakaran kita di bidang kita. Kemudian kita juga bisa memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat. Ilmu tidak hanya kita simpan sendiri, ya, di laci, di komputer, di buku-buku yang kita tulis, riset kita juga dikenal orang, publikasi kita juga dikenal orang. Kita bisa sampaikan juga publikasi terbaru kita apa, dan kita bisa minta teman-teman, para mahasiswa atau semua audiens yang melihat channel kita untuk membaca. Kalau itu sesuai dengan bidang mereka, ketertarikan mereka, mereka juga bisa kita minta untuk citasi. Nah, itu memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya kepada kita juga, tapi juga kepada masyarakat atau khalayak yang membaca. Nah, selain juga publikasinya, kan juga ada pengajarannya. Nah, kalau memang misalnya kemudian orang akan melihat kita, oh iya, Pak Tirta itu mengajar di bidangnya adalah hubungan internasional misalnya, bidangnya bisnis internasional. Ya. Nah, mereka akan mengenal kita, expertise kita di situ, dan bisa jadi karya-karya kita, riset publikasi kita itu bermanfaat buat mereka. Wah, itu yang disampaikan itu memecahkan masalah saya yang selama ini saya cari. Nah, ini memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat. Kemudian yang keempat apa? Nah, mendatangkan koin ya. Kita tahu dosen biasanya tanda kutip ributnya diskusi soal poin gitu ya. Nah, koin ini ya tentu menjadi seorang dosen adalah suatu profesi yang mulia, tapi kita juga berusaha bagaimana memperluas ya pundi-pundi rezeki kita. Kita ketuk semua pintu-pintu rezeki ya, kita ketuk semua pintu di langit dan bumi semuanya, agar juga dengan kita berbagi ya, insya Allah akan memberikan jalan kita untuk keluasan rezeki yang lebih baik gitu. Nah, misalnya nih dengan expertise kita berbagi di YouTube, kemudian ada orang yang meminta kita untuk memberikan pelatihan, menjadi keynote speaker atau pembicara workshop atau mengundang sebagai konsultan dan lain-lain, membantu mereka menyelesaikan problem mereka. Nah, saya kira ini hal yang sangat baik bagi buat kita juga ya, karena kita akan terus diasah terus kemampuan kita untuk memecahkan masalah yang timbul di masyarakat. Tapi masyarakat atau baik itu perusahaan, organisasi, ya, lembaga dan lain-lain yang sedang menghadapi persoalan, bisa dengan ilmu kita, kompetensi kita, pengalaman kita bagi ke mereka dimanapun kita. Tidak, saya mengatakan ini tidak harus selalu bahwa oh ya di pusat di Jakarta yang banyak seminar, banyak konsultansi dan lain-lain. Tidak, ya, bahkan di daerah-daerah pun dimanapun kita berada, pasti mereka juga membutuhkan kerjasama yang baik dengan akademia, dengan akademis, baik itu kalangan industri, ya, kalangan pemerintahan, ya, atau bahkan masyarakat gitu. Nah, ini justru menjadi satu kesempatan buat kita. Dan yang terakhir tentu adalah membawa kita untuk mengumpulkan poin juga. Nah, ini menariknya. Kenapa bisa begitu? Satu kegiatan kita pukul semuanya, dapat poin, dapat koin juga. Ya, dengan menyampaikan paparan di seminar, menjadi pembicara atau menjadi konsultan freelancer begitu ya, itu kita dituntut untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya kan. Nah, apakah itu dalam bentuk paper, bentuk dalam paparan PowerPoint kah atau apapun ya, itu kan kita bisa gunakan nanti apabila kita mengajukan jenjang jabatan, kenaikan ya jenjang jabatan akademik kita gitu. Nah, tentu dengan elemen yang berbeda-beda ya, ada unsur yang berbeda, mana yang bisa kita gunakan nanti. Misalnya paparan kita udah misalnya, wah ini dalam 1 tahun ini ada beberapa kali seminar yang kita lakukan. Nah, mungkin bahan-bahannya, saya coba mau tuliskan dalam bentuk monograf misalnya.
atau dalam bentuk referensi, atau dalam buku ajar, ya, atau wah saya bikin jadi paper aja nih, ya, atau saya temukan itu problem, bagaimana kalau saya jadikan riset, saya ajukan untuk mendapatkan grant. Nah nanti kalau bisa dapat pembiayaan, nah kita bermanfaat juga. Nah artinya itu ya, kita dapat memperoleh banyak hal dalam satu aktivitas kita yang sehari-hari berprofesi sebagai seorang dosen, pengajar, sekaligus peneliti, tapi juga memberikan dampaknya kepada masyarakat. Nah, tunggu apa lagi rekan-rekan? Tunggu apa lagi? Tidak harus selalu sempurna memulainya. Saya juga sengaja memulai channel baru ini ya. Setelah salah satu channel saya ya, Anda bisa ke channel Tirta Musitama. Di situ saya berbagi tentang skripsi, penelitian, hanya khusus untuk mahasiswa. Memang diutamakan untuk mahasiswa gitu ya, karena kebetulan audiensnya banyak yang mahasiswa. Tentu juga banyak dosen di sana juga ya, kolega-kolega saya maupun juga teman-teman lah di seluruh Indonesia gitu kan. Bahkan ada beberapa di belahan negara lain gitu ya, yang mengerti paparan saya, dia berterima kasih karena sangat membantu paparan saya. Nah, kenapa tidak itu dilakukan? Nah, saya bersusah payah untuk memulai yang baru ini. Saya ingin mengajar bersama-sama. Saya ingin membuktikan juga bahwa menggunakan media ini kita bisa berbagi dengan lebih luas. Ya. Kalau ujung-ujungnya nanti ya, ada pintu rezeki yang terbuka lebih banyak, itu urusan Allah ya. Kita berusaha sebaik-baiknya gitu. Jadi kalau nggak usah nunggu dimonetisasi dulu gitu ya, nanti dapat iklan dari YouTube Ads gitu ya. Nggak. Kita bisa nanti bicarakan lagi hal-hal yang lain, bagaimana caranya untuk memperoleh monetisasi itu. Tapi ingat, apa motivasi kita? Tidak melulu untuk mendapatkan uang dalam bentuk material ya. Nah, dan berbagi ini kita juga insya Allah menjadi berkah, dan mungkin orang-orang yang mendapatkan berkah dari mendapatkan manfaat dari sharing kita, insya Allah mereka juga paling tidak mendoakan kita atau memberikan selamat, kita menjadi happy gitu, menjadi bahagia. Nah, itu kira-kira, kalau ini kira-kira juga menarik buat Anda, silahkan. Tadi yang belum subscribe ya sekarang ya. Nah, kalau Anda punya banyak pertanyaan atau keraguan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, question of the day ya, alasan apa yang membuat Anda masih ragu-ragu untuk memanfaatkan YouTube sebagai media pembelajaran Anda? Nah, saya ingin tahu, tuliskan, setelah itu nanti kita diskusikan. Baik, terima kasih, terus berjuang para dosen Indonesia. Saya tidak berpretensi menggurui, saya hanya berbagi dengan Anda semua, memberikan motivasi untuk semangat mengabdi kepada negeri ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.